Taib hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk pembahasan yang lebih berat lagi tentang sifat sama, mendengar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami Allahu qaula allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma." Dalam ayat ini Allah sebutkan sifat mendengar Allah. Qad sami'a, sungguh Allah telah mendengar. Selesai pendengaran Allah. Kapan Allah mendengar? Tatkala wanita tersebut mengeluh kepada siapa? Nabi. Dia mengatakan, "Ashku ilaika la ila Rasulillah." Ya Allah, aku mengeluhkan kepada engkau, bukan mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dengar atau tidak? Dengar. Waktu dia ngomong selesai. Pakai fi'il madhi yang menunjukkan past, ya. Allah telah mendengar, selesai. Kemudian yang sedang mereka berbicara, ya, wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguhnya Allah sedang mendengar diskusi kalian berdua antara Al-Mujadilah sang wanita Khawla bintu Sa'labah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedang berbicara saat ini, Allah sedang mendengar. Jadi ada pendengaran yang Allah sudah dengar, ada yang Allah sedang apa? Mendengar. Ini semua menunjukkan sifat pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau antum baca buku sebagian tafsir, banyak ahli tafsir mereka Asy'ariyah. Tatkala mereka menafsirkan qad sami Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, maka mereka tidak menetapkan sifat mendengar. Mereka mengatakan bahwasanya Allah mengetahui pembicaraan mereka berdua. Allah telah mengetahui apa yang diucapkan oleh wanita tersebut. Mereka mentakwil sifat mendengar dengan ilmu mengetahui. Mereka tidak mau menetapkan sifat mendengar. Benar, dalam secara zahir mereka mengatakan Allah memiliki sifat mendengar. Tapi mendengar tersebut mereka tafsirkan dengan makna apa? Ilmu. Saya mau jelaskan tapi agak berat. Antum sabar atau tidak? Kalau enggak sabar kita lanjut. Sabar. Baik. Intinya para hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 5 menit ya. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada yang disebut dengan sifat dzatiyah fi'liyah. Dzatiyah yaitu ya sejak azali bersama Allah. Fi'liyah maksudnya jika Allah berkehendak Allah melakukan, berkaitan dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah lakukan, jika Allah tidak berkehendak Allah tidak lakukan. Seperti sifat rahmat, terkadang Allah rahmat kepada sebagian, terkadang Allah marah kepada sebagian. Sifat dzatiyah seperti sifat zat, seperti wajah Allah, seperti tangan Allah ya sejak zaman azali bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Di antara sifat Allah ada yang sifat dzatiyah dan fi'liyah. Dia dzatiyah sekaligus fi'liyah. Dzatiyah dari sisi asal sifat tersebut, fi'liyah dari sisi penerapan sifat tersebut. Contoh sifatul kalam. Contoh sifat kalamullah. Kalamullah. Berbicara. Sifatul kalam ditinjau bi'tibar an-nau' maka dia adalah azali atau zatiyah. Ditinjau dari asalnya maka dia zatiyah. Zatiyah maksudnya sejak Allah ada Allah sudah berbicara atau tidak? Allah sudah bisa berbicara atau tidak sejak ada? Sudah bisa berbicara sejak ada. Beda dengan manusia. Manusia pertama lahir belum bisa bicara, kemudian umur sekian baru dilatih lama-lama baru bisa berbicara. Sifat bicaranya muncul belakangan kalau manusia. Faham? Adapun Allah di zaman azali, sejak azali sudah bisa berbicara. Faham? Tetapi kapan Allah bicaranya? Terserah Allah. Nah, ditinjau dari kapannya, bi'tibaril ahad, ditinjau dari kapannya, kapan bicaranya,
maka dia fi'liyah. Sifat apa? Fi'liyah. Artinya Allah mau bicara kapan-kapan saja. Ya. Mau bicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan, bicara dengan Nabi Muhammad SAW dengan pembicaraan. Allah mau diam, tidak bicara, terserah Allah. Tetapi sifat bicaranya Allah sudah ada sejak azali. Paham sampai di sini? Jadi ini menunjukkan kesempurnaan sifat Allah dalam sifatul kalam. Dan ini berbeda dengan akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah mereka tidak menerima yang ini. Jadi mereka mengatakan kalamullah itu adalah kalam nafsi, ya. Kalam nafsi yang tidak boleh ada tajaddud, tidak boleh ada perubahan, tidak boleh ada pembaharuan, ya. Yang tidak boleh dikatakan dulu tidak ngomong terus ngomong, enggak boleh. Jadi kalam nafsi seperti suatu yang tidak pernah berubah-ubah, jamid, statis, tidak dinamis. Ya. Adapun kita mengatakan Allah berbicara, ya terserah kapan Allah berbicara. Paham? Makanya mereka mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah. Karena Al-Quran itu ada huruf-hurufnya, ya, dan sifat zat Allah tidak demikian, sifat firman Allah tidak demikian, maka Al-Quran ini hanyalah ungkapan dari kalam jiwanya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa antum pada bingung ya. Baik, saya lanjutkan saja ya. Bingung ya sudah ya. Baik. Di antara sifat zatiyah fi'liyah, di antaranya adalah sifat mendengar. Sama. Sifat mendengar. Allah Subhanahu wa taala sejak azali sudah Maha mendengar, tetapi Allah mau mendengar ini, mau mendengar anu, ya. Terjadi sesuatu Allah dengar. Allah dengar baru pembicaraan yang sudah selesai, Allah mendengar pembicaraan yang akan datang, Allah mendengar suara yang sudah muncul, Allah mendengar suara yang akan muncul. Paham? Tetapi sifat mendengarnya sudah ada sejak azali. Paham? Nah, Asy'ariyah berbeda. Bagaimana sifat mendengar menurut Asy'ariyah? Sifat mendengar dan melihat. Asy'ariyah mereka hanya menetapkan 7 sifat. Semua penetapan tersebut pakai akal. Apa 7 sifat tersebut? Kata mereka, alam semesta yang kokoh seperti ini, yang hebat seperti ini. Jadi saya sampaikan alur pemikiran mereka. Jadi alam semesta yang hebat menunjukkan adanya pencipta. Azan ya? Azan dulu, nah. Silakan azan. Jadi mereka mengatakan alam semesta yang hebat menunjukkan ada pencipta. Ya. Dan pencipta tersebut setelah mereka perhatikan ternyata memiliki 3 sifat. Ya. Itu Qadir, Maha Kuasa, kemudian murid, berkehendak, Qadir, murid sama alim, memiliki ilmu. Kata mereka, kenapa Qadir? Karena muncul, ya, ciptaan yang luar biasa. Ciptaan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali zat yang Qadir, Maha Kuasa. Murid, berkehendak, kenapa? Karena sifatnya bermodel-model, ya. Allah mengkhususkan sebagian makhluk muncul pada tahun sekian, kondisinya begini, berbagai macam model menunjukkan Allah punya kehendak untuk memisahkan, membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Itu makhluk yang bermodel-model. Alim karena ciptaan Allah luar biasa, ya. Muhkam, itqan, kokoh dan hebat, nizam, peraturan yang kokoh dan teratur. Maka menunjukkan Allah itu pencipta tersebut memiliki sifat Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Berilmu. Paham? Nah, dari 3 sifat ini melazimkan bahwasanya zat yang memiliki 3 sifat ini memiliki sifat namanya Al-Hayat. Yaitu Al-Hayat, Maha hidup. Nah, sesuatu yang Maha hidup
maka mau tidak mau dia harus memiliki 3 sifat. Yaitu as-sama, maha mendengar, al-basar, maha melihat, kemudian al-mutakallim atau al-kalam, maha berbicara. Apa dalil mereka tentang 3 sifat ini? Mereka ada yang menempuh dengan dalil secara nakli bahwasanya ayat dan hadis menunjukkan Allah memiliki 3 sifat ini. Tapi menurut orang Asy'ariyah dalil nakli itu tidak qat'i, hanya dhanni. Ini pembahasan agak tinggi sedikit ya. Tidak pasti tetapi hanya persangkaan, sehingga mereka lebih mengedepankan pendalilan dengan akal. Mereka mengatakan akal menunjukkan adanya sama dan basar dan kalam bagi zat yang maha sempurna. Kenapa mereka menempuh dengan metode pendalilan, beberapa pendalilan di antaranya dengan sifat metode pendalilan dalil ad-diddiyah. Intinya kalau ada dikasih pilihan ada zat yang mendengar atau tidak, tentu yang lebih sempurna yang apa? Mendengar. Kalau ada zat melihat atau tidak, maka yang lebih sempurna yang melihat. Kalau ada zat bisa berbicara atau tidak, maka yang sempurna adalah yang berbicara. Nah, ini 7 sifat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah. Yang lain dari 6 sampai ke 20 dan sekitarnya itu hanya sekedar penjelasan dari sifat ini. Penjelasan dari sifat ini. Jadi tidak benar mereka menetapkan 20 atau 13, yang sisanya 8 dan seterusnya itu hanya berputar seputar ini. Seperti kidam, baqa, maksudnya kidam itu azali ya. Wujudnya azali. Baqa maksudnya tidak akan mati, maksudnya. Hanya penjelasan daripada ini semuanya ya. Baik. Sebagian ahlu sunnah menyangka bahwasanya Asy'ariyah dan ahlu sunnah sama dalam sifat-sifat ini. Loh, ahlu sunnah kan menetapkan kudrah, iradah, ilmu, al-hayat, as-sama, al-basar, al-kalam. Para ulama menjelaskan penetapan sifat mereka Asy'ariyah terhadap sifat-sifat ini tidak sama dengan ahlu sunnah wal jamaah. Sifatul kalam berbeda. Kalamnya kalam nafsi. Kalam nafsi itu suatu kalam yang sudah tidak pernah berubah, begitu-begitu saja berada dalam jiwa Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berbicara dengan suara, dengan huruf. Kalau Ahlussunnah iya, tapi Al-Asy'ariyah enggak. Allah tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak pernah berbicara dan lainnya. Hanya ada suatu dalam jiwa yang kemudian dipahami oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diungkapkan dengan Al-Qur'an. Sama-sama sifat kalam tapi beda hakikatnya. Contoh yang kita bahas pada ayat ini tentang sama, tentang sifat as-sama, dan itu sama dengan al-basar, mirip. Apa maksudnya as-sama wal basar? Kalau kita Ahlussunnah, sama, berarti Allah mendengar. Bagaimana cara mendengar bukan urusan kita. Kita tidak bilang Allah punya telinga atau tidak, bukan urusan kita. Yang jelas Allah apa? Mendengar. Sebagaimana kita bilang Allah berbicara, kita tidak pernah mengatakan Allah berbicara berarti harus punya lisan, harus punya mulut, harus punya pita suara. Kita enggak pernah ngomong demikian. Kita bilang Allah berbicara, Nabi Musa mendengar. Bagaimana Allah berbicara? Urusan siapa? Allah. Sekarang radio saja enggak ada lisannya bisa ngomong. TV apalagi, HP aja bisa ngomong, bisa nyanyi. Maksud saya, jadi kita mengatakan Allah berbicara sesuatu yang didengar. Bagaimananya kita enggak tahu. Sama Allah mendengar, bagaimana kita tidak tahu. Allah melihat, kita bilang ada dalil menunjukkan Allah punya mata. Tapi mendengar tidak ada dalil menunjukkan Allah punya telinga, maka kita tidak berbicara. Kita cuma bilang Allah Maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar suara. Mendengarnya. Bagaimana cara mendengar kita tidak tahu. Nah, mereka tidak berani menetapkan sifat mendengar dengan makna mendengar yang kita pahami. Kenapa? Karena mereka tidak menerima ada sesuatu yang baru pada diri Allah. Kalau mendengar suara, berarti Allah mendengar sesuatu, Allah berkaitan dengan sesuatu yang baru, berarti Allah mengalami perubahan-perubahan, berarti Allah bukan Tuhan. Antum enggak paham ya? Nanti insyaallah kita akan bahas lebih detail ya dalam kajian tertentu ya. Tapi intinya akhirnya mereka mentakwil atau mereka memaknakan sama al-basar, as-sama mendengar dan al-basar ya, mereka takwil. Menjadi apa? Ada dua khilaf di antara mereka, khilaf. Ada yang mengatakan mendengar maksudnya ilmu. Mendengar dan melihat maksudnya ilmu. Ada yang mengatakan mendengar dan melihat maksudnya ziyadatul inkishaf, yaitu tambahan
yang terungkap. Terus kata mereka, apa itu mendengar? Mendengar artinya sama dengan mengilmui, ya, mengetahui yang terdengar. Kemudian melihat artinya mengetahui yang dilihat. Ternyata tambahan yang terungkap ziyadatul inkishaf sama maknanya. Ini bukan sifat yang berbeda dengan sama dan basar. Maknanya kembali seperti ilmu, tambahan pengetahuan, ya, tambahan ilmu. Jadi intinya mereka mengatakan sama dan basar tapi mereka tidak menetapkannya seperti yang kita tetapkan. Mereka mengatakan sama dan basar itu mengetahui. Padahal kita tahu sifat sama dan sifat basar bukan sifat ilmu lain. Itu tidak. Lain atau sama? Kita tahu, kita secara di dunia kita tahu melihat beda dengan mengilmui, mendengar beda dengan apa? Mengilmui. Sehingga mereka mengatakan namanya mendengar artinya ya yasma'u al-masmu'at artinya Allah mengetahui sesuatu yang didengar. Melihat berarti Allah mengetahui yang satu dilihat. Jadi akhirnya kembalilah perkataan mendengar dan melihat di sisi mereka adalah maknanya ilmu dan ini takwil yang buruk. Seakan-akan mereka menolak sifat mendengar dan melihat. Saya tanya sama antum, seorang yang tuli, dia mengetahui enggak ada orang itu bisa berbicara, ada suaranya. Dia tahu, tapi dia tidak bisa mendengar. Ada orang buta, dia tahu beberapa perkara di depan dia. Ada orang berbicara, dia tahu di depan saya ada 3 orang, tapi dia tidak bisa melihat. Berarti dia punya ilmu, tapi dia tidak bisa melihat. Maka ilmu beda dengan melihat. Ilmu beda dengan mendengar. Paham? Oleh karenanya waktu Nabi SAW dalam Sunan Abi Dawud, Nabi mengatakan, membacakan firman Allah, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an taqumu bil adl inna Allaha ni'ma ya'idzukum bih inna Allaha kana sami'an basira. Nabi membacakan firman Allah, sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya dan seterusnya. Di akhir ayat kata Allah, Inna Allaha kana sami'an basira, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, kata Abu Hurairah dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadha'u ibhamahu ala udhunihi wallati taliha ala ainihi. Aku mendengar waktu Nabi mengatakan innallaha kana sami'an basira, sungguhnya Allah mendengar lagi Maha melihat. Nabi sambil begini, sambil mengisyaratkan kepada telinga dan apa? Mata, untuk menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar mendengar dan Allah benar-benar apa? Melihat. Paham? Kalau seandainya mendengar dan melihat artinya mengetahui yang didengar, mengetahui yang dilihat, maka Nabi mungkin mengisyaratkan ke hati. Karena ilmu di mana? Di hati atau di kepala. Tapi Nabi isyaratkan 2, bahkan 2 jari. Mendengar dan apa? Melihat. Berarti Allah benar-benar melihat, Allah benar-benar apa? Mendengar. Mereka tidak mau menetapkan sifat tersebut. Saya mau lebih panjang lagi, tapi saya takut antum tambah error ya. Akhirnya di antara perkataan mereka yang aneh, kata mereka, Allah mendengar apa yang terlihat dan Allah melihat apa yang terdengar. Kenapa? Karena mendengar dan melihat sama dengan ilmu. Paham? Sehingga mereka di antara ungkapan mereka yang aneh, innallaha yasma'u al-mubsarat wa yubsiru al-masmu'at. Sungguhnya Allah mendengar yang terlihat dan Allah melihat apa yang terdengar. Aneh atau tidak? Aneh. Memang akidah mereka aneh. InsyaAllah dalam kajian yang lain saya akan menjelaskan lebih detail. Tetapi mereka dibantah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguhnya Allah telah mendengar. Berarti Allah baru mendengar pembicaraan tersebut. Ya, bukan di azali Allah dengar, tapi Allah baru mendengar sekarang. Wallahu yasma'u, Allah sedang mendengar pembicaraan. Berarti Allah sedang mendengar sekarang. Kata mereka enggak ada Allah dengar sekarang. Allah semua di azali. Itu semua adalah hanya filsafat mereka dan tidak benar. Taib. Sebelum kita tutup kajian kita, saya punya pertanyaan yang saya jawab, saya kasih hadiah.